Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Aifa Studio, tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Bayangkan, saat kedua tanganmu hancur berdarah demi mengangkat derajat suamimu, namun balasan yang mu terima adalah usiran kejam di tengah badai hujan yang sangat lebat. Istri yang setia itu dibuang tanpa belas kasihan, digantikan oleh wanita bergaun merah yang merebut semua hasil keringatmu. Apakah pengorbanan tulus selama 10 tahun hanya akan menjadi debu yang tersapu oleh kejamnya pengkhianatan? Tonton cerita ini sampai habis untuk mengetahui bagaimana rasa sakit paling mendalam ini berujung pada pembalasan epik yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Suara hantaman air hujan yang jatuh menghantam atap seng berkarat itu terdengar begitu memekakan telinga. Di dalam sebuah ruangan sempit berukuran 3x3 meter, di salah satu sudut pemukiman padat di daerah Tambora, Jakarta Barat, aroma kayu lembab dan tanah basah menguar begitu kuat menusuk hidung. Ruangan itu adalah sebuah rumah kontrakan sederhana, tempat di mana dinding tripleksnya sudah mulai melengkung dan mengelupas akibat lapuk dimakan usia. Di ruangan kecil itulah, seorang wanita berhati malaikat bernama Nisa sedang duduk bersimpuh di atas lantai semen yang dingin tanpa alas tikar. Kedua tangannya yang kurus bergerak dengan lincah, menggeser sebuah ember plastik merah yang sudah retak untuk menampung tetesan air yang terus-menerus bocor dari langit-langit rumah mereka. Setiap kali tetesan air kotor itu jatuh dan berdentang mengenai dasar ember, hati Nisa terasa seperti ikut berdenyut nyeri menahan getirnya kehidupan. Di sudut ruangan yang lain, di atas sebuah kasur busa tipis yang sudah kempes dan berbau apak, seorang pria bernama Rangga sedang berbaring telentang. Matanya menatap kosong ke langit-langit yang dipenuhi noda hitam bekas rembesan air hujan. Rangga adalah suami Nisa. Sudah hampir 8 bulan lamanya, pria itu kehilangan pekerjaannya sebagai buruh pabrik tekstil yang bangkrut dan gulung tikar. Sejak hari pemecatan itu, dunia seolah runtuh menimpa kepala Rangga. Semangat hidupnya menguap begitu saja, digantikan oleh keputusasaan yang teramat mendalam dan depresi yang perlahan-lahan mengikis habis harga dirinya sebagai seorang pemimpin keluarga. Rangga seringkali menghabiskan waktunya dari pagi hingga malam hari hanya dengan melamun di atas kasur, mengabaikan rasa lapar yang kerap kali menyiksa perut mereka berdua di kala malam tiba. Nisa menatap suaminya dengan pandangan mata yang dipenuhi rasa iba sekaligus cinta yang amat besar. Nisa melangkah mendekat, menggeser tubuhnya dengan lembut di atas lantai semen, lalu duduk di sisi kasur tempat Rangga berbaring tanpa daya. Nisa mengulurkan tangannya yang saat itu masih terasa halus, mengusap dahi Rangga dengan penuh kelembutan, mencoba menyalurkan kehangatan di tengah dinginnya angin malam yang menusuk tulang rusuk. Nisa tahu betul bagaimana hancurnya perasaan seorang pria ketika tidak lagi mampu memberikan nafkah yang layak untuk orang yang dicintainya. Nisa tidak pernah satu kali pun menyalahkan Rangga atas kemiskinan yang mencekik leher mereka. Bagi Nisa, janji pernikahan bukan hanya tentang berbagi tawa di saat bergelimang harta, melainkan tentang saling menggenggam erat tangan pasangan di saat badai kehidupan datang menerpa dengan ganas. Nisa berbisik dengan suara yang sangat pelan dan lembut, hampir tenggelam di antara suara gemuruh hujan di luar sana. Nisa berkata, "Mas, bangkitlah. Jangan biarkan kesedihan ini mengubur semua impian indah kita. Kita masih punya kehidupan panjang yang harus diperjuangkan bersama. Aku tidak akan pernah meninggalkan kamu, apapun yang terjadi pada nasib kita ke depan. Jika saat ini kamu belum sanggup untuk berdiri, maka biarkan aku yang menjadi kakimu untuk berjalan mencari rezeki. Percayalah pada jalan keluar dari Allah, Mas. Badai kemiskinan ini pasti akan berlalu jika kita mau berusaha." Rangga tidak menjawab sepatah kata pun. Pria itu hanya membalikkan tubuhnya membelakangi wajah Nisa, lalu menarik selimut kain tipisnya yang sudah robek di bagian ujung hingga menutupi sebelah telinga. Namun, di bawah temaram cahaya lampu pijar 5 watt yang kuning meredup, Nisa bisa melihat dengan sangat jelas bagaimana bahu suaminya itu bergetar hebat. Rangga sedang menangis dalam diam, memendam rasa malu dan menahan sesak yang teramat sangat di dalam dadanya. Nisa menghela napas panjang,
Ada genangan air mata yang mulai menumpuk di pelupuk matanya sendiri. Namun dengan cepat wanita tangguh itu mengusapnya. Nisa tahu, dia tidak boleh terlihat lemah sedetik pun. Jika dia ikut rapuh dan meratapi nasib, maka runtuhlah sudah pondasi terakhir rumah tangga mereka. Kesedihan ini harus segera diakhiri malam ini juga. Batin Nisa membulatkan tekad. Dia harus melakukan suatu pengorbanan besar untuk menyelamatkan kehidupan pernikahan mereka, menyelamatkan akal sehat suaminya, dan memastikan perut mereka tetap terisi makanan walau hanya berlauk nasi putih dan garam kasar. Keesokan harinya, tepat ketika matahari belum juga berani menampakkan sinarnya di ufuk timur, Nisa sudah terbangun dari tidur singkatnya. Kabut tipis yang membawa hawa menggigil masih menyelimuti gang-gang sempit berkelok di kawasan Tambora. Bau menyengat tumpukan sampah dari selokan yang menggenang hitam berbaur dengan udara pagi yang menusuk kulit. Nisa memantapkan hatinya. Dengan modal selembar kertas karton bekas kotak mie instan yang dia tulis rapi menggunakan spidol hitam pinjaman tetangga, Nisa melangkah keluar dari rumah kontrakannya. Tulisan besar di karton lusuh itu berbunyi, "Terima jasa cuci dan setrika keliling harga murah." Nisa mulai melangkahkan kaki menyusuri gang demi gang, mengetuk dari satu pintu pagar ke pintu pagar lainnya di kawasan pemukiman yang sedikit lebih layak di luar daerah kumuh tempat tinggalnya. Pada jam-jam awal, banyak penghuni rumah yang menatapnya dengan pandangan penuh rasa curiga dan jijik. Tidak sedikit pula yang langsung membanting pintu tepat di depan wajah lelahnya tanpa mengucapkan sepatah kata penolakan pun. Rasa malu yang luar biasa sempat menghinggapi dada Nisa hingga membuatnya ingin berlari pulang. Namun bayangan wajah Rangga yang pucat pasi kelaparan di atas kasur seketika melenyapkan semua rasa gengsinya. Nisa terus berjalan tanpa kenal lelah, menyeka keringat yang menetes di dahi, dan mengabaikan rasa perih di telapak kakinya yang hanya beralaskan sandal jepit tipis yang tapaknya sudah nyaris rata dengan tanah. Hingga akhirnya pada siang hari yang terik, seorang ibu rumah tangga berbaik hati memberikan kesempatan pertama bagi wanita malang itu. Tuan rumah memberikan 2 keranjang rotan penuh berisi tumpukan pakaian kotor yang berbau keringat. "Alhamdulillah," ucap Nisa di dalam batinnya dengan luapan rasa syukur yang tidak terhingga. Nisa segera mengangkat keranjang pakaian yang sangat berat itu ke area tempat cuci umum berlantai lumut yang terletak di ujung gang perbatasan rumahnya. Di tempat lembab dan bau itulah, perjuangan fisik yang sesungguhnya baru saja dimulai bagi seorang Nisa. Nisa mulai menimba air dan merendam belasan pakaian tebal berbahan jeans dan katun itu ke dalam sebuah bak plastik berukuran besar. Karena tidak memiliki uang lebih, Nisa hanya mampu membeli sabun deterjen bubuk curah kiloan yang berharga paling murah di warung. Sabun jenis itu memiliki kandungan zat kimia pembersih yang sangat keras dan bereaksi panas jika terkena kulit manusia secara terus-menerus. Setiap kali Nisa mencelupkan kedua tangannya ke dalam air rendaman sabun yang berbusa tebal, kulit telapak tangannya langsung terasa seperti dibakar api. Kulit tangannya yang semula sangat halus perlahan mulai memerah terang, melepuh di sela-sela jari, dan terasa amat perih saat terkena gesekan kain. Namun, Nisa sama sekali tidak menghentikan gerakan tangannya. Wanita itu menekan giginya menahan sakit, lalu terus mengucek, menyikat keras, dan memeras pakaian-pakaian tebal itu dengan seluruh sisa tenaga kuli yang dia miliki. Air matanya beberapa kali jatuh menetes ke dalam bak cucian, bercampur dengan buih sabun yang menyiksa kulitnya. Jam berganti jam, hari berganti hari, minggu berganti bulan, dan tahun demi tahun pun mulai bergulir tanpa ampun. Pekerjaan sebagai buruh cuci baju keliling kini telah menjadi satu-satunya penopang hidup bagi Nisa demi menyambung napas mereka berdua. Setiap hari, sejak ayam berkokok hingga azan Isya berkumandang, tubuh kurus Nisa harus terus bergelut dengan gunung baju kotor, air sumur yang sedingin es, deterjen murah yang membakar, dan panasnya uap setrika besi tua yang sangat berat. Rasa pegal yang menyiksa tulang selalu menyerang bagian pinggang dan punggungnya setiap kali dia harus duduk membungkuk selama berjam-jam untuk melicinkan pakaian para majikannya. Kulit tangan Nisa kini sudah rusak parah dan tidak lagi seindah dulu. Telapak tangan Nisa berubah wujud menjadi sangat kasar, kapalan menebal, berwarna gelap, dan dipenuhi dengan robekan luka kecil yang selalu mengelupas perih, akibat iritasi deterjen tajam yang tiada henti menggerogoti kulitnya. Tidak jarang jemari tangan Nisa mengeluarkan darah saat perban kain kasa seadanya yang dia ikat kuat tidak mampu menahan kerasnya gesekan pakaian.
Meskipun fisiknya hancur lebur dan kelelahan tingkat dewa mendera setiap sendi di tubuh mungilnya, Nisa pantang memperlihatkan air mata penderitaan itu di hadapan Rangga. Setiap malam saat dia pulang melangkah gontai ke rumah kontrakannya di Tambora, Nisa akan singgah di keran luar untuk membasuh tangannya yang bergetar hebat dengan air bersih. Buru-buru menyembunyikan luka bernanahnya di balik lipatan lengan baju panjang, lalu memasang senyum paling manis untuk menyambut suaminya. Nisa akan membuka genggamannya, lalu menyerahkan setiap lembar uang ribuan kusut dan koin recehan hasil perasan keringat darahnya hari itu ke dalam telapak tangan Rangga. Nisa selalu bertutur kata dengan nada suara lembut yang dipenuhi dengan nyala harapan. "Mas, ini ada sedikit uang hasil kerja kerasku dari pagi sampai malam ini. Alhamdulillah, jumlahnya sangat cukup untuk membeli 1 liter beras dan sepotong tempe untuk kita makan berdua besok pagi. Sisa uang recehan ini, tolong kamu simpan dengan sangat rapi di dalam kaleng ya, Mas. Kita kumpulkan uang keringat ini sedikit demi sedikit setiap harinya. Nanti kamu gunakan seluruh uang ini sebagai modal awal untuk kamu mencoba merintis usaha jualan kecil-kecilan lagi. Aku sangat percaya di dalam hatiku bahwa kamu adalah calon pria sukses yang hebat. Mas, kamu pasti bisa bangkit kembali dan membuktikan pada dunia suatu hari nanti. Aku rela bekerja menjadi kuli cuci sekasar apapun. Aku ikhlas mengorbankan seluruh waktu dan sisa tenagamu untuk keluarga. Asalkan kelak suatu saat aku bisa melihat kamu bangkit berdiri tegap dan tersenyum bangga seperti pertama kali kita bertemu dulu. Jangan pernah membiarkan bisikan keputusasaan merenggut sisa semangat di dalam hatimu." Mendengar ucapan tulus itu, Rangga perlahan menunduk menatap lembaran uang kertas lusuh yang dipenuhi sisa aroma sabun cuci menyengat di tangannya. Pria malang itu kemudian perlahan mengalihkan pandangannya ke arah wajah istrinya, Nisa, yang kini tampak begitu kuyu, pucat, dengan kantung lingkaran hitam yang sangat tebal menggantung di bawah kedua matanya. Ada rasa bersalah yang teramat masif bergejolak seperti lahar panas di dalam rongga dada Rangga. Namun di sisi lain, sumbu ambisinya yang sempat padam total kini mulai memercikan api semangat, merayap bangun secara perlahan untuk kembali melawan dunia. Rangkaian kata penyemangat yang tidak pernah putus dan ketulusan hati sebening kristal yang ditunjukkan oleh Nisa secara perlahan namun pasti berhasil menghancurkan dinding baja depresinya. Rangga menggertakkan rahangnya dan mengepalkan telapak tangannya yang menggenggam uang basah itu dengan kekuatan penuh. Rangga kemudian menatap manik mata Nisa dengan tatapan yang sangat tajam dan dalam. Lalu pria itu berkata dengan intonasi suara bariton yang bergetar kuat menahan luapan emosi. "Nisa, istriku tercinta. Demi Allah yang menciptakan langit dan bumi, aku bersumpah di depan wajah kamu pada malam badai ini. Aku tidak akan pernah sedetik pun melupakan setiap tetes keringat panas yang mengalir keluar dari tubuhmu demi menghidupi perutku. Aku tidak akan pernah mengabaikan bagaimana sepasang tangan halusmu ini rela hancur berantakan karena terus mencuci baju kotor bernoda milik orang lain, hanya demi mengumpulkan lembar demi lembar modal untuk masa depanku. Tolong pegang erat janjiku ini di dalam pikiranmu, Nisa. Begitu aku mencapai puncak kesuksesan nanti, aku berjanji akan membalas semua penderitaan dan pengorbananmu ini dengan lautan kebahagiaan yang melimpah ruah tiada habisnya. Aku akan sangat memuliakan kamu layaknya seorang ratu. Aku pasti akan menjadikanmu sebagai satu-satunya wanita paling bahagia di atas dunia ini." Nisa tersenyum sangat tulus, mekar seperti bunga di musim semi, saat mendengar sumpah setia yang diucapkan dengan penuh amarah kebangkitan oleh suaminya itu. Bagi jiwa Nisa yang lelah, ikrar janji dari bibir Rangga sudah jauh lebih dari sekadar cukup untuk membasuh luntur semua rasa pegal, letih, dan perih luka yang berdenyut di sekujur tubuh rentannya. Nisa tanpa ragu memeluk erat tubuh Rangga di tengah keheningan malam Tambora yang terasa begitu beku menggigit kulit. Di dalam pelukan hangat itu, Nisa merasa yakin dengan segenap hatinya bahwa perjuangan berdarahnya selama ini sama sekali tidaklah membuang waktu dengan sia-sia. Kasih sayang tanpa syarat yang dia curahkan setiap hari seolah menjelma menjadi satu-satunya lentera penerang jalan, memandu mereka keluar dari tengah kegelapan jalan buntu labirin kehidupan yang kejam. Seiring berjalannya waktu, kerja keras tulang punggung Nisa sebagai buruh cuci baju tidak pernah mengalami kata surut sedetik pun. Nisa tetap setia menjadi pahlawan di balik layar, menahan panasnya terik matahari dan perihnya deterjen demi memastikan impian Rangga tetap bernapas. Wanita berhati emas itu sama sekali tidak pernah menyadari, tidak pernah menaruh curiga sedikit pun, bahwa jauh di masa depan kelak,
Sumpah setia yang diteriakkan suaminya dengan lantang di bawah atap bocor sarang tikus itu justru akan berubah wujud secara mengerikan. Janji manis itu kelak akan menjelma menjadi sebilah pedang beracun yang paling tajam, yang akan dengan bengisnya merobek jantung kesetiaan Nisa, menghancurkan harapannya hingga menjadi abu yang terbang tak bersisa ditiup angin badai pengkhianatan. Rangga, pria malang yang saat ini sedang menangis berjanji akan memberikan dunia untuk membahagiakannya. Kelak tanpa diduga-duga akan bertransformasi menjadi sosok monster berwujud manusia yang paling egois dan kejam dalam sejarah hidupnya. Perjalanan panjang 10 tahun ke depan yang dipenuhi oleh pengorbanan keringat, darah, serta tetesan air mata yang menganak sungai kini baru saja resmi dikibarkan benderanya bagi kehidupan suram pernikahan mereka. Badai kesedihan yang sesungguhnya belumlah tiba untuk memporak-porandakan kapal mereka, melainkan saat ini badai tersebut sedang bersembunyi di balik awan hitam, diam-diam bersiap dan mengumpulkan pusaran kekuatan maksimalnya untuk menghancurkan hidup sang wanita berhati malaikat itu. Cerita ini baru saja memasuki babak permulaan menuju sebuah tragedi air mata yang akan meruntuhkan makna dari sebuah janji suci pernikahan. 3 tahun pertama sejak malam penuh air mata di bawah atap seng yang bocor itu adalah masa-masa penempaan yang paling kejam dan menyiksa bagi fisik serta mental seorang Nisa. Uang recehan koin dan lembaran kertas lusuh demi lembaran yang dia kumpulkan dari hasil merendam tangannya ke dalam air deterjen yang panas, perlahan-lahan mulai terkumpul memenuhi sebuah kaleng biskuit berkarat yang disembunyikan rapat-rapat di bawah kolong tempat tidur mereka. Setiap kali Nisa memasukkan lembaran uang kotor yang basah oleh keringatnya ke dalam kaleng usang tersebut, ada sepercik cahaya harapan masa depan yang menyala dengan sangat terang di dalam rongga dadanya. Wanita berhati baja itu sama sekali tidak pernah menyisakan satu keping rupiah pun untuk membeli kesenangannya sendiri. Boro-boro bermimpi membeli sepotong gaun cantik untuk menutupi tubuhnya yang kini semakin kurus mengering. Bahkan untuk sekadar membeli sebotol lotion murah penyejuk luka bakar di telapak tangannya pun Nisa merasa sangat berdosa dan menyayangkan uangnya. Seluruh kepingan hasil keringat darahnya mutlak dia persembahkan sebagai fondasi utama kebangkitan suaminya tercinta. Tepat pada awal tahun keempat kehidupan pernikahan mereka yang suram, kaleng biskuit karatan itu akhirnya terisi penuh, hingga tidak bisa lagi ditutup rapat. Dengan kedua tangan yang bergetar hebat menahan tangisan bahagia, Nisa menyerahkan seluruh tumpukan uang lecek bernilai jutaan rupiah itu ke atas pangkuan Rangga. Pria itu menatap gunungan uang receh di depannya dengan sepasang mata yang berkaca-kaca. Rangga tahu betul di dalam hati nuraninya, setiap lembar uang yang ada di hadapannya saat ini harus dibayar dengan harga yang teramat mahal, yaitu hancur leburnya sepasang tangan halus milik satu-satunya wanita yang telah bersumpah setia menemani hidupnya. Berbekal modal yang telah suci dibasuh oleh air mata tulus istrinya tersebut, Rangga akhirnya membulatkan tekad untuk melangkah keluar meninggalkan bayang-bayang depresinya yang kelam. Pria itu memutuskan untuk menantang kerasnya ibu kota, pergi ke pusat perbelanjaan grosir paling sibuk, yaitu Pasar Tanah Abang di wilayah Jakarta Pusat. Di sanalah Rangga memulai pertaruhan nyawa dan nasibnya dengan menjadi seorang pedagang kain sisa potongan kelas bawah. Setiap subuh sebelum ayam jago tetangga berkokok, Rangga sudah berangkat menuju blok-blok padat di Pasar Tanah Abang. Dia menembus dinginnya angin pagi, berdesak-desakan dengan kuli panggul, dan menghirup debu jalanan demi mencari kain-kain sisa pabrik yang dijual dengan harga sangat miring. Namun, apakah pada saat Rangga mulai merintis usaha itu penderitaan Nisa lantas berhenti begitu saja? Jawabannya adalah tidak sama sekali. Nisa menyadari bahwa perputaran uang usaha suaminya tidak boleh diganggu-gugat untuk membeli beras dan lauk pauk sehari-hari. Oleh karena itu, Nisa tetap memaksakan tubuh rentannya untuk terus berkeliling kampung, menawarkan jasa cuci dan setrika baju dari pagi hingga larut malam. Nisa membiarkan kulit lengannya terus-menerus terbakar oleh panasnya zat kimia sabun cuci, asalkan suaminya di luar sana bisa berdagang dengan tenang tanpa harus memikirkan isi perut mereka berdua di rumah. Alhamdulillah, ucap Nisa setiap kali dia berhasil membawa sepiring nasi hangat berkat upahnya menyetrika baju tetangga. Kesabaran dan doa tanpa henti yang selalu dipanjatkan Nisa kepada Allah di sepertiga malam akhirnya perlahan-lahan mulai mengetuk pintu langit. Allah membukakan jalan rezeki yang teramat lebar bagi usaha keras Rangga di pasar tersebut. Insting bisnis Rangga yang sempat mati suri kini tajam kembali. Kemampuannya dalam bernegosiasi dan melihat peluang kain murah ternyata sangat luar biasa brilian. Dalam waktu kurang dari 2 tahun,
Rangga yang awalnya hanya menggelar lapak terpal di pinggir trotoar kumuh, kini berhasil menyewa sebuah kios permanen berukuran kecil di dalam gedung utama Blok A Pasar Tanah Abang. Pundi-pundi uang mulai mengalir deras bagaikan air bah yang memecah bendungan kemiskinan mereka. Kain-kain yang dia jual selalu ludes diborong oleh para pedagang eceran dari luar daerah. Semakin hari, pesanan yang datang ke kios Rangga semakin membludak tidak terkendali. Pria yang dulunya menangis kelaparan di atas kasur tipis berbau apa itu, kini telah bertransformasi menjadi salah satu penyuplai tekstil paling disegani di kawasan niaga tersebut. Memasuki tahun ke-8 pernikahan mereka, roda nasib benar-benar telah berputar 180 derajat ke arah puncak kejayaan. Bisnis tekstil Rangga menggurita dengan sangat mengerikan. Dia tidak lagi menyewa kios kecil, melainkan sudah membeli 3 buah ruko bertingkat yang berdiri megah berjejeran. Ratusan gulung kain sutra impor bernilai ratusan juta rupiah keluar masuk dari gudang miliknya setiap harinya. Kekayaan materi yang dulunya hanya sekadar bunga tidur, kini telah menjelma menjadi kenyataan yang menyilaukan mata. Rangga memutuskan bahwa sudah saatnya mereka membuang semua kenangan pahit kemiskinan itu jauh-jauh. Pria itu membeli sebuah rumah mewah berlantai 2 yang sangat luas dan megah di kawasan elit Pondok Indah, Jakarta Selatan. Rumah baru mereka sangat luar biasa indah, dikelilingi pagar besi tempa yang menjulang tinggi, halaman rumput yang dipangkas rapi bagaikan lapangan golf, dan garasi yang kini diisi oleh 2 buah mobil sedan keluaran benua Eropa yang mengkilap memantulkan cahaya matahari. Namun, di balik kemegahan istana batu pualam yang dingin itu, sebuah jurang pemisah yang teramat dalam dan gelap mulai terbentuk tanpa suara di antara mereka berdua. Kesuksesan finansial yang datang bertubi-tubi ternyata membawa perubahan sifat yang sangat drastis dan mengerikan pada diri Rangga. Rangga yang sekarang bukanlah lagi Rangga yang dulu menangis memeluk lutut Nisa di rumah Tambora. Penampilannya telah berubah total menyerupai para selebriti papan atas ibu kota. Setelan jas murahnya kini telah diganti dengan pakaian bermerek internasional yang harganya setara dengan biaya hidup mereka selama setahun di masa lalu. Rambutnya selalu tersisir rapi dan mengkilap oleh pomade mahal. Aroma tubuhnya selalu memancarkan wangi parfum impor yang menyengat namun elegan. Kulit wajah Rangga yang dulunya kusam dan dekil kini menjadi sangat bersih, terang, dan bersinar berkat perawatan klinik kecantikan kelas atas yang rutin dia kunjungi. Lingkaran pergaulan Rangga pun berubah wujud menjadi sekumpulan pengusaha sukses yang selalu menghabiskan waktu malam mereka di kafe-kafe mewah dan restoran bintang 5 di pusat kota Jakarta. Sementara itu, hal yang sangat bertolak belakang justru terjadi pada fisik Nisa. Selama 10 tahun tiada henti mengorbankan tubuhnya sebagai mesin cuci berjalan, fisik Nisa telah hancur jauh mendahului usia aslinya. Wajahnya yang tidak pernah tersentuh krim perawatan apapun tampak jauh lebih tua, dihiasi oleh garis-garis kerutan kelelahan yang terukir dalam di ujung mata dan dahinya. Tubuhnya terlihat sangat kurus, bungkuk, dan rapuh karena kekurangan gizi bertahun-tahun. Namun, dari semua kerusakan fisik itu, bagian yang paling parah dan membuat hati miris adalah kedua tangannya. Tangan yang dulunya menjadi penyelamat nyawa Rangga itu kini berwujud sangat menyeramkan. Jari-jarinya membengkak kasar. Warna kulitnya menghitam kusam dipenuhi bercak luka kapalan yang mengeras parah. Urat-urat nadinya menonjol keluar seperti akar pohon tua. Sungguh pemandangan yang menyayat hati. Melihat sang ratu yang membangun istana tersebut justru terlihat seperti seorang gelandangan yang tersesat di dalam rumahnya sendiri. Meskipun kini mereka sudah hidup bergelimang harta yang tidak akan habis dimakan 7 turunan, Nisa tetaplah sosok wanita sederhana yang canggung dengan kemewahan duniawi. Dia tidak tahu cara memakai riasan wajah, tidak mengerti cara mencocokkan gaun malam yang mewah, dan lebih nyaman mengenakan daster katun pudar saat menyapu lantai rumah megah mereka. Disinilah benih-benih rasa malu dan jijik mulai tumbuh subur menyebar di dalam relung hati Rangga. Sang suami yang dulunya bersumpah atas nama Allah untuk memuliakan Nisa, kini justru seringkali melontarkan tatapan tajam yang penuh dengan cibiran setiap kali melihat istrinya berjalan melintas di ruang tamu. Rangga mulai sering menghindar saat Nisa mencoba menyentuh lengannya, seolah-olah tangan kasar istrinya itu adalah sebuah penyakit menular yang sangat menjijikkan. Saat rekan-rekan bisnisnya datang berkunjung ke rumah mewah tersebut, Rangga dengan kejamnya akan menyuruh Nisa untuk bersembunyi diam-diam di dapur belakang, melarang wanita itu menampakkan wajahnya barang sedetik pun ke ruang depan.
Rasa malu yang menguasai jiwa Rangga telah menutup rapat pintu hatinya dari semua rasa syukur dan kenangan masa lalu. Dia merasa bahwa Nisa yang kumal dan berbau dapur tidak lagi pantas bersanding di sebelah sosok pria sukses dan terhormat seperti dirinya. Kesombongan telah membutakan mata batinnya, membuatnya lupa bahwa tanpa tangan kuli yang kasar berdarah itu, dirinya mungkin sudah lama mati membusuk menjadi gelandangan di pinggir selokan Tambora. Percikan api pengkhianatan kini mulai disulut di dalam kegelapan, bersiap membakar habis sisa-sisa kesetiaan yang masih mencoba bertahan di dalam istana pondok indah tersebut. Perubahan sikap Rangga semakin hari semakin terlihat sangat jelas dan menyayat hati nurani. Rumah mewah berlantai 2 di kawasan pondok indah itu kini terasa tidak ubahnya seperti sebuah kuburan yang sangat dingin dan sunyi senyap bagi Nisa. Kehangatan ikatan pernikahan yang dulunya selalu mereka jaga mati-matian walau hidup di tengah cekikan kemiskinan, kini telah menguap tidak bersisa ditelan oleh kesombongan harta duniawi. Rangga mulai menjadikan rumah megah berhalaman luas itu hanya sebagai tempat persinggahan sementara untuk menumpang tidur. Pria yang sudah mabuk kepayang oleh kesuksesan itu hampir tidak pernah lagi mau menyentuh makanan masakan rumahan sederhana buatan tangan Nisa. Alasan yang selalu dilontarkan Rangga dengan nada ketus adalah dia sudah makan malam bersama rekan-rekan bisnis pentingnya di berbagai restoran mewah bertaraf internasional. Hingga pada suatu malam yang terasa sangat panjang menyiksa, jarum jam dinding kuno berukuran besar di ruang keluarga sudah menunjuk tepat pada pukul 2 dini hari. Nisa masih duduk mematung menahan kantuk di kursi meja makan panjang yang terbuat dari kayu jati mahal. Di atas meja tersebut, tersaji sepiring sayur lodeh dan tempe goreng bumbu kuning, lauk sederhana yang dulu selalu menjadi hidangan rebutan Rangga saat mereka masih mengontrak di Gubuk Tambora. Makanan itu kini sudah sedingin es, sama dingin dan bekunya dengan perasaan Nisa malam itu. Mata Nisa yang perlahan mulai merabun karena terlalu sering menangis menahan perih, terus menatap lurus ke arah pintu utama rumah, menunggu kedatangan sang suami dengan penuh rasa cemas. Wanita setia tak tertandingi itu mengabaikan rasa lelah luar biasa yang menggantung berat di pelupuk matanya. Suara deru mesin mobil mewah keluaran Eropa akhirnya terdengar memasuki pelataran garasi yang luas. Tidak lama kemudian, suara langkah kaki berat sepatu kulit impor terdengar menggema memecah keheningan malam yang sunyi. Pintu utama terbuka lebar, menampilkan sosok Rangga yang berjalan gontai dengan kemeja sutra yang sedikit berantakan. Nisa segera bangkit dari kursi kayunya, berjalan setengah berlari tertatih untuk menyambut sang suami. Namun, langkah Nisa seketika terhenti kaku pada jarak 1 meter dari tubuh Rangga. Penciuman Nisa yang masih sangat tajam seketika menangkap sebuah aroma asing yang sangat menyengat, seketika merobek kewarasan batinnya. Itu sama sekali bukanlah aroma peluh keringat kerja keras. Dan sama sekali bukan pula aroma parfum pria maskulin yang biasa dipakai oleh Rangga setiap pagi. Aroma yang menguar sangat kuat dari kemeja Rangga malam itu adalah wangi parfum wanita berkelas tinggi, perpaduan sempurna antara aroma bunga mawar merah jambu dan vanila yang sangat manis serta menggoda iman. Hati Nisa berdegup dengan sangat kencang, memukul-mukul dinding tulang dadanya hingga dia terasa sesak napas. Tangan kasarnya yang penuh luka melepuh hitam perlahan naik mencengkeram ujung daster katunnya sendiri dengan sangat kuat. Nisa mencoba menelan ludahnya yang mendadak terasa sepahit cairan empedu, lalu memaksakan sebuah senyuman palsu di wajah keriputnya. "Mas Rangga baru pulang jam segini. Apakah pekerjaan pesanan kain di pasar sangat menumpuk hari ini?" tanya Nisa dengan nada suara yang bergetar hebat menahan badai tangis di tenggorokannya. "Kamu pasti sangat lelah membanting tulang. Aku sudah memasakkan sayur lodeh dan tempe kesukaanmu sejak sore tadi. Mari makan sedikit saja agar perutmu tidak masuk angin malam." Rangga seketika menatap wajah Nisa dengan tatapan mata yang memancarkan rasa muak dan jijik yang luar biasa. Pria itu mengibaskan sebelah tangannya ke udara dengan kasar seolah-olah sedang mengusir seekor lalat sampah yang mengganggu pandangan matanya. Rangga mendengus kasar dan berkata dengan nada suara membentak tinggi yang menggema memantul di seluruh ruangan. "Aku sudah kenyang. Jangan pernah paksa aku memakan makanan kampung berbau tidak enak seperti itu lagi. Lidahku sekarang hanya terbiasa menyantap makanan mahal buatan koki profesional, bukan masakan sembarangan yang dimasak oleh tangan kotor. Dan satu hal lagi Nisa, jangan pernah membuang waktu menunggu aku pulang sampai selarut ini. Pemandangan wajahmu yang kusam, tua,
Dan sangat berantakan itu sungguh merusak suasana hatiku setelah aku lelah bekerja seharian memeras keringat mencari uang untuk menghidupimu. Mengerti kamu? Kalimat tajam bak tebasan silet beracun itu meluncur begitu lancar dari mulut Rangga, tanpa mempedulikan sedikitpun betapa hancur leburnya hati sang istri yang mendengar. Rangga berlalu begitu saja menaiki anak tangga puala menuju kamar tidur utama berlapis emas, meninggalkan Nisa yang berdiri mematung bagaikan patung batu dengan air mata yang akhirnya jatuh berderai-deras membasahi pipi tirusnya. Ya Allah, kuatkanlah hatiku menghadapi ujian maha berat ini. Rintih Nisa dalam isakan tangis yang sengaja dia tahan kuat-kuat agar tidak terdengar oleh pria pengkhianat yang dulu pernah berjanji akan memuliakannya tersebut. Nisa memunguti piring-piring dingin di atas meja makan mewah itu dengan kedua tangan yang terus-menerus gemetar bergetar, membawa masuk sisa-sisa cinta masa lalunya ke dalam keranjang sampah dapur yang paling gelap. Kecurigaan tajam Nisa tentang aroma parfum wanita berkelas itu sama sekali bukanlah isapan jempol belaka. Di luar sepengetahuan Nisa yang sedang menangis memeluk lutut sendirian di lantai dapur yang sepi, Rangga ternyata telah lama menjalin sebuah hubungan asmara terlarang yang sangat jauh menjerumuskan dirinya ke dalam lubang hitam dosa pengkhianatan. Di sebuah restoran eksklusif bertaraf bintang 5 yang terletak di lantai teratas sebuah pusat perbelanjaan elit tertinggi di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, Rangga sangat sering menghabiskan waktu malam harinya bersama seorang wanita muda yang parasnya sangat menawan hati. Wanita simpanan itu bernama Clara. Clara adalah manifestasi hidup dari segala hal duniawi yang sama sekali tidak pernah dimiliki oleh Nisa saat ini. Clara masih sangat belia. Usianya baru menginjak akhir 20-an tahun. Kulit tubuhnya sangat putih bercahaya, mulus, dan terawat sempurna tanpa ada satu goresan luka kecil pun. Wajahnya selalu dirias dengan sangat cantik paripurna menggunakan deretan kosmetik impor berkualitas paling tinggi. Rambut hitam panjangnya bergelombang indah tergerai di bahu, selalu memancarkan aroma harum parfum yang memabukkan siapapun pria yang berada di dekatnya. Namun, pesona Clara yang paling mematikan akal sehat bagi Rangga adalah tubuh moleknya yang selalu dibalut oleh gaun-gaun mewah berpotongan sangat ketat. Malam itu, di bawah temaram cahaya lampu gantung kristal Swarovski restoran Senayan yang romantis, Clara mengenakan sebuah gaun merah menyala berbahan kain satin yang sangat mahal dan elegan. Gaun merah darah itu memeluk lekuk tubuhnya dengan sangat sempurna, membuat sepasang mata liar Rangga sama sekali tidak bisa terlepas darinya barang sedetik pun. Clara duduk bersandar sambil menyilangkan kaki jenjangnya, memutar gelas anggur merah impor di tangan kanannya dengan gaya yang sangat anggun dan berkelas tinggi. Clara menatap bola mata Rangga dengan pandangan mata yang sengaja dibuat sangat manja dan penuh dengan rayuan godaan iblis. Wanita bergaun merah itu mulai merajuk dengan suara yang sengaja dibuat-buat mendesah sangat manja. Mas Rangga sayang, kamu selalu bilang kamu sangat mencintai seluruh jiwaku. Tapi kenapa sampai detik ini kamu masih saja terus mempertahankan istri tuamu yang kampungan itu tinggal di dalam rumahmu yang megah? Aku sangat malu mas. Teman-temanku di klub arisan sosialita ibu kota selalu mengejekku dan merendahkanku karena aku berhubungan dengan pria hebat yang ternyata masih terikat tali pernikahan dengan seorang wanita jelata yang penampilannya lebih mirip seperti pembantu cuci piring daripada seorang nyonya rumah. Rangga yang sudah sepenuhnya buta tuli oleh pesona fisik dan tipu daya muslihat Clara, segera mencondongkan tubuhnya lalu menggenggam erat kedua tangan halus wanita simpanannya itu. Tangan yang terasa sangat lembut, kenyal, dan wangi. Sungguh sangat jauh berbeda 1000 derajat dengan tangan kasar berkapalan dan penuh luka berdarah milik Nisa di rumah. Rangga mencium punggung tangan Clara berkali-kali dengan penuh nafsu keserakahan dan berkata dengan nada suara memohon sungguh-sungguh. Sabar sayangku. Aku berjanji atas namaku. Dalam waktu dekat ini aku akan segera menceraikan Nisa dan menendang wanita itu keluar dari rumahku selama-lamanya. Wanita kusam mengerikan itu sudah tidak ada harganya lagi di mataku. Seluruh harta kekayaan, rumah mewah pondok indah, dan semua aset perputaran bisnisku murni adalah milikku seorang karena hanya akulah yang bekerja membanting tulang siang dan malam. Kamu adalah satu-satunya ratu penguasa di hatiku. Clara, besok siang kita pergi berdua ke toko perhiasan langgananmu. Pilihlah kalung berlian model keluaran paling baru yang harganya paling mahal. Aku pasti akan membelikan semuanya tanpa melihat harga hanya demi membahagiakanmu selamanya. Clara tersenyum menyeringai dengan sangat lebar, menampilkan sebuah kepuasan kemenangan yang sangat licik dan jahat. Di dalam hatinya yang paling busuk,
Wanita itu bersorak girang kegirangan karena berhasil menguasai penuh seluruh akal pikiran dan harta kekayaan pengusaha tekstil kelas kakap tersebut. Clara sama sekali tidak peduli dan menutup mata bahwa setiap lembar uang bernilai puluhan bahkan ratusan juta rupiah yang dihamburkan Rangga untuk membelikan tas mewah berjenama, sepatu hak tinggi bermerek, dan perhiasan berlian berkilau untuknya, sejatinya adalah tumpukan uang yang diukir susah payah dari tetesan darah, keringat nanah, dan air mata penderitaan panjang tak berkesudahan milik seorang istri sah yang saat ini sedang kelaparan di rumah. Puncak ledakan dari runtuhnya benteng pertahanan hati Baja Nisa terjadi pada beberapa hari kemudian setelah malam menyakitkan itu. Pagi itu, saat Rangga sedang mandi bersiap pergi ke pusat grosir Tanah Abang, Nisa berniat mencuci jas kerja suaminya seperti rutinitas pagi biasanya. Nisa tidak pernah mau membiarkan asisten rumah tangga menyentuh pakaian pribadi suaminya, karena Nisa masih ingin terus berbakti sebagai seorang istri yang taat dan sempurna. Namun, tepat saat tangan keriput Nisa merogoh saku bagian dalam jas mahal buatan desainer Italia tersebut untuk memeriksa barang yang tertinggal, jari-jari kasarnya menyentuh sebuah kertas kecil yang terlipat dengan sangat rapi. Nisa menarik secari kertas itu keluar dari saku, dan kedua matanya seketika terbelalak lebar saat melihat rentetan deretan angka 0 yang tertulis panjang di atas sebuah kwitansi pembelian resmi berlogo emas. Kwitansi itu dikeluarkan oleh sebuah toko perhiasan berlian paling ternama di pusat perbelanjaan bergengsi Plaza Senayan. Di sana tertulis dengan tinta hitam yang sangat tajam dan jelas, pembayaran lunas 1 set kalung dan cincin berlian emas putih kualitas premium tertinggi. Nisa menggeser pandangan matanya melihat total angka pembayaran yang tertera jelas di bagian paling bawah sudut kanan kwitansi tersebut. Angka nominalnya sangat fantastis, mencapai nilai 350 juta rupiah. Tanggal transaksi pembeliannya tercetak tepat pada malam hari di mana Rangga pulang larut malam dengan kemeja sutra yang berbau parfum mawar menyengat. Jantung Nisa seolah-olah ditusuk oleh ribuan pedang berkarat hingga berhenti berdetak saat itu juga. Napasnya langsung tercekat kaku di tenggorokan. Udara oksigen di sekitarnya terasa lenyap tersedot oleh sebuah ruang hampa yang sangat gelap. Selama 10 tahun mengarungi bahtera pernikahan bersama, melewati masa-masa kelam di mana mereka bahkan harus menahan siksaan lapar dengan meminum air keran mentah di pojok ruangan, Rangga tidak pernah satu kali pun membelikan Nisa sepotong perhiasan emas walau beratnya hanya sebesar biji zarah yang tak kasat mata. Dan kini, tepat di saat harta kekayaan mereka melimpah ruah hingga tumpah ruah bagaikan lautan, Rangga sang pangeran penyelamatnya justru membelikan perhiasan bernilai ratusan juta rupiah secara tunai untuk seorang wanita penggoda yang bahkan tidak pernah menderita bersamanya. Kedua lutut kaki Nisa seketika menjadi lemas tidak bertulang. Wanita malang itu jatuh merosot terduduk menabrak lantai marmer ruang cuci yang sangat dingin membekukan. Kwitansi laknat pembawa petaka itu terlepas begitu saja dari genggamannya yang bergetar, melayang pelan di udara lalu jatuh mendarat di atas pangkuannya. Tangis histeris Nisa akhirnya meledak pecah tanpa bisa ditahan-tahan lagi oleh akal sehatnya. Air matanya mengalir deras menyapu pipi seperti air terjun bah yang menjebol paksa bendungan kesabaran baja yang selama ini dia bangun tinggi-tinggi bertahun-tahun. Nisa memeluk tubuhnya sendiri yang kurus kering kerontang dan bergetar hebat ketakutan. Rasa sakit tidak berdarah yang dia rasakan mencabik-cabik dadanya saat ini jauh jutaan kali lipat lebih menyiksa sarafnya dibandingkan saat kulit lengannya melepuh hancur terbakar sabun cuci panas selama bertahun-tahun di Gang Tambora. Sumpah setia sehidup semati yang dulu diucapkan Rangga sambil menangis mengiang-ngiang kembali menabrak gendang telinganya. Namun kali ini suaranya terdengar seperti sebuah ejekan tawa iblis yang paling bengis dan kejam dari dasar neraka. Rintik hujan perlahan mulai turun berjatuhan membasahi kaca jendela ruang cuci yang bening. Seolah-olah langit kelabu ibu kota pun ikut menangis meraung-raung melihat penderitaan tak berujung wanita berhati malaikat itu. Nisa menatap ke arah luar kaca jendela langit mendung dengan tatapan mata yang sangat kosong tanpa nyawa. Mengapa kesetiaan mutlak 100% selalu dibalas dengan guyuran air tuba yang mematikan? Mengapa pengorbanan keringat darah harus ditukar lunas dengan racun pengkhianatan yang paling pahit? Pertanyaan-pertanyaan menyakitkan tanpa jawaban pasti itu terus berputar-putar menyiksa sel-sel otaknya seperti sebuah kaset rusak yang berputar tanpa henti mengiris hati. Namun, meskipun hatinya sudah hancur lebur menjadi serpihan debu kaca yang berserakan berhamburan, Nisa secara mengejutkan memilih untuk menelan kembali seluruh rasa sakitnya ke dalam dasar jurang jiwanya yang paling dalam dan gelap.
Wanita tangguh itu buru-buru menghapus paksa genangan air matanya dengan menggunakan punggung tangan kasarnya yang berdarah. Lalu melipat kembali kwitansi bukti perselingkuhan itu dan memasukkannya diam-diam ke dalam saku daster lusuhnya. Nisa mengambil sebuah keputusan sepihak yang sangat berat dan bodoh. Dia memilih untuk dia membisu 1000 bahasa dan menutupi rapat-rapat rahasia perselingkuhan menyakitkan ini dari suaminya. Nisa rupanya masih menyimpan sedikit serpihan harapan buta di sudut hatinya yang sudah berdarah. Bahwa mungkin saja suatu saat nanti hidayah suci dari Allah akan turun menyadarkan suaminya dari kesesatan, dan membawa pria itu pulang kembali berlutut ke pelukannya dengan tangis penyesalan. Namun sayang 1000 sayang, kesabaran Nisa yang terlalu tidak terbatas itu justru hanya akan berubah menjadi sebuah bom waktu raksasa yang akan mempercepat datangnya hari kiamat kehancuran bagi kehidupan pernikahannya. Clara, sang wanita bergaun merah penggoda suami orang, tidak akan pernah merasa puas hanya dengan menikmati percikan harta Rangga dari kejauhan dalam bayang-bayang status simpanan. Wanita berhati iblis itu memiliki ambisi busuk yang sangat besar untuk merebut paksa dan menguasai seluruh istana Pondok Indah tersebut, dan menyingkirkan Nisa selamanya dari muka bumi ini dengan cara yang paling sadis. Konflik perebutan tahta rumah tangga yang sangat mematikan kini perlahan mulai mendidih di atas nyala api perselingkuhan yang berkobar liar tak terkendali. Waktu terus merangkak maju tanpa kenal ampun, membawa kehidupan pernikahan Nisa dan Rangga semakin dekat menuju ujung tebing kehancuran yang paling curam. Di sebuah restoran mewah yang terletak di kawasan elit Kemang, Jakarta Selatan, alunan musik saksofon terdengar mengalun dengan sangat merdu mengiringi para tamu kelas atas yang sedang menyantap hidangan siang. Namun, kemerduan nada itu sama sekali tidak mampu meredam gejolak ambisi iblis yang sedang mendidih di dalam dada Clara. Wanita berparas cantik jelita itu duduk dengan wajah yang ditekuk masam, menyilangkan kedua lengannya di atas meja bundar berlapis taplak sutra putih. Mata indahnya menatap tajam ke arah Rangga yang duduk tepat di hadapannya dengan raut wajah penuh kecemasan. Mas Rangga, kesabaranku sudah benar-benar habis pada titik batas yang paling maksimal. Clara memulai ancamannya dengan nada suara yang berdesis tajam bagaikan seekor ular berbisa yang bersiap mematuk mangsanya. Kamu selalu berjanji dan terus berjanji kepadaku setiap minggu bahwa kamu akan segera menyingkirkan wanita tua berbau dapur itu dari istana Pondok Indah. Tapi buktinya apa? Sampai siang hari ini, aku masih saja harus bersembunyi-sembunyi seperti seorang buronan setiap kali kita ingin menghabiskan waktu berdua. Aku tidak mau lagi menjadi bayang-bayang rahasia di dalam kehidupanmu, Mas. Aku menginginkan pengakuan yang sah. Aku ingin menjadi satu-satunya nyonya besar yang berkuasa penuh mengelola semua kekayaanmu. Rangga menelan ludahnya dengan susah payah. Wajahnya memucat mendengar ancaman mematikan dari wanita yang sudah menguasai seluruh akal sehatnya itu. Rangga berusaha meraih jemari Clara, namun wanita itu dengan cepat menepisnya dengan kasar. Clara melanjutkan kata-katanya dengan intonasi yang semakin meninggi namun tetap tertahan agar tidak menarik perhatian pengunjung restoran lainnya. Dengar baik-baik, Mas. Jika malam ini juga kamu tidak berani mengusir Nisa dari rumah megah itu, maka hubungan kita berakhir sampai di detik ini juga. Aku akan pergi meninggalkanmu dan mencari pria kaya raya lain di Jakarta yang jauh lebih berani dan lebih tegas daripada dirimu. Silakan saja kamu kembali hidup menua bersama istri lusuhmu itu. Ancaman perpisahan dari bibir Clara seketika membuat dunia Rangga terasa seperti akan runtuh untuk kedua kalinya. Pria itu sudah terlalu buta dan mabuk kepayang oleh pesona fisik dan pelayanan surgawi yang diberikan Clara selama ini. Rangga tidak bisa membayangkan jika dia harus kehilangan wanita muda yang selalu menjadi piala kebanggaan di depan teman-teman pengusahanya tersebut. Hati nurani Rangga yang dulu pernah menangis bersumpah di Tambora, kini telah sepenuhnya mati dan membusuk menjadi tanah liat hitam. Tanpa memikirkan sedikit pun rasa belas kasihan, pria itu menganggukkan kepalanya dengan sangat cepat dan mantap. Baiklah sayangku, jangan pernah sekalipun kamu berpikir untuk meninggalkan aku. Rangga menjawab dengan nada suara yang penuh keputusasaan dan ketundukan mutlak kepada wanita simpanannya. Aku berjanji atas seluruh harta kekayaanku. Malam ini juga adalah malam terakhir bagi Nisa menginjakan kakinya yang kotor di rumah Pondok Indah. Malam ini, aku akan membawa kamu masuk ke dalam rumah itu dengan kepala tegak, dan aku sendiri yang akan menyeret wanita itu keluar dari pintu utama. Aku akan memberikan seluruh isi rumah itu sebagai istana barumu, Clara.
Senyum kepuasan yang teramat licik dan jahat perlahan mengembang membelah wajah cantik Clara. Dia akhirnya berhasil menancapkan bendera kemenangannya di atas penderitaan seorang istri sah yang tidak berdosa. Clara memajukan tubuhnya, lalu mengusap rahang Rangga dengan penuh godaan, memberikan pria itu sebuah hadiah berupa janji malam panjang yang semakin membuat akal sehat Rangga terbang menguap tanpa sisa. Kesepakatan iblis telah resmi ditandatangani di atas meja restoran mewah Kemang siang itu, bersiap untuk segera dieksekusi tanpa keraguan sedikitpun. Sementara itu, di sebuah sudut ruang dapur yang sunyi di rumah mewah Pondok Indah, Nisa sedang berdiri mematung menatap kosong ke arah luar jendela kaca berukuran besar. Awan hitam pekat mulai berkumpul menggumpal di atas langit Jakarta Selatan, menghalangi sinar matahari dan menciptakan suasana sore hari yang terasa sangat gelap serta mencekam. Angin kencang mulai berhembus menerpa pepohonan palem di halaman belakang, membawa aroma tanah basah dan hawa dingin yang menusuk tulang. Langit seolah-olah sedang memberikan peringatan keras kepada Nisa bahwa sebuah badai kehidupan yang sangat menghancurkan sedang bergerak mendekat dengan kecepatan penuh menuju arahnya. Kedua tangan Nisa yang penuh dengan luka kapalan hitam tampak sibuk mengiris bawang merah dan cabai di atas talenan kayu. Sesekali, wanita itu meringis pelan menahan rasa perih saat getah bawang yang tajam mengenai luka terbuka di sela-sela jemarinya. Nisa sedang memasak hidangan ayam bumbu rujak, makanan mewah pertama yang dulu pernah dibelikan Rangga saat pria itu pertama kali mendapatkan untung dari berjualan kain sisa di pasar Tanah Abang. Nisa memasak dengan penuh harap, sebuah harapan semu yang sangat menyayat hati, bahwa mungkin malam ini suaminya akan pulang lebih awal, duduk di kursi meja makan, dan memakan masakannya dengan senyuman seperti bertahun-tahun yang lalu. Nisa terus mencoba menipu hatinya sendiri. Dia mengubur dalam-dalam ingatannya tentang kwitansi perhiasan berlian bernilai ratusan juta rupiah yang dia temukan di saku jas Rangga beberapa hari yang lalu. Nisa berdoa di dalam hatinya dengan sangat khusyuk, "Ya Allah, yang maha membolak-balikan hati manusia. Sentuhlah hati suamiku malam ini. Sadarkanlah dia dari segala gemerlap dunia yang menyesatkan pandangannya. Kembalikanlah Rangga yang dulu, pria yang bersumpah setia kepadaku di bawah atap yang bocor. Aku rela hidup miskin kembali. Aku rela menahan lapar dan lelah menjadi kuli cuci seumur hidupku. Asalkan aku bisa mendapatkan kembali cinta suamiku secara utuh tanpa ada pengkhianatan yang mengiringinya." Namun, doa yang dipanjatkan bersama derayan air mata yang membasahi talenan kayu itu tampaknya masih tertahan di atas awan mendung ibu kota. Malam akhirnya turun menyelimuti bumi dengan sangat pekat. Sesuai dengan pertanda alam sejak sore tadi, hujan badai turun dengan sangat brutal menghantam seluruh penjuru Jakarta. Suara petir menyambar-nyambar bersahutan membelah langit malam, menghasilkan suara gelegar yang membuat Nisa beberapa kali terlonjak kaget di ruang makan. Lampu gantung kristal di ruang tamu sesekali berkedip meredup akibat tegangan listrik yang tidak stabil terganggu oleh badai. Nisa masih duduk sendirian, merapatkan daster tipisnya yang sudah mulai robek di bagian lengan, menunggui lauk pauk yang kini sudah kembali menjadi dingin membeku di atas piring saji. Tepat pada pukul 9 malam, di tengah deru hujan angin yang mengamuk dengan sangat buas di luar sana, suara gerbang besi tempa yang menjulang tinggi itu terdengar terbuka perlahan. Nisa segera bangkit berdiri dari kursi makannya. Jantungnya berdebar-debar dengan ritme yang tidak beraturan. Ada perasaan aneh yang tiba-tiba merayap naik mencekik lehernya. Sebuah firasat buruk yang teramat kuat hingga membuat sekujur tubuhnya merinding kedinginan. Suara deru mesin mobil Rangga terdengar memasuki garasi. Namun kali ini ada yang berbeda. Nisa mendengar pintu mobil yang dibanting bukan hanya satu, melainkan 2 kali secara bersamaan. Langkah kaki Nisa terasa sangat berat bagaikan dibanduli oleh bongkahan besi puluhan kilogram saat dia berjalan perlahan menuju ruang tamu utama. Pintu kayu jati berukir mewah itu didorong dari luar dengan sangat kasar hingga menimbulkan bunyi deburan yang memekakan telinga. Nisa menghentikan langkahnya tepat di ujung karpet beludru tebal ruang tamu. Napasnya seketika berhenti berhembus. Matanya terbelalak lebar menatap pemandangan mengerikan yang baru saja tersaji nyata di depan kedua bola matanya sendiri. Di ambang pintu yang terbuka lebar itu, berdiri sosok suaminya, Rangga. Pria itu menatap Nisa dengan sorot mata yang menyala-nyala dipenuhi oleh kebencian yang mendalam. Tatapan yang belum pernah sekalipun Nisa lihat seumur hidupnya. Namun, bukan tatapan kejam Rangga yang membuat jiwa Nisa hancur lebur seketika malam itu.
melainkan sosok seorang wanita muda berkulit putih mulus, berparas rupawan, yang berdiri dengan sangat angkuh dan menantang tepat di sebelah Rangga. Wanita itu mengenakan sebuah gaun malam berwarna merah darah yang sangat ketat dan mempesona, membentuk lekuk tubuhnya dengan sempurna. Tangan kiri wanita bergaun merah itu melingkar erat dengan sangat manja di lengan kokoh Rangga, seakan-akan sedang memamerkan kepemilikan mutlak atas diri pengusaha kaya raya tersebut. Di leher wanita bergaun merah itu, melingkar dengan angkuh sebuah kalung berlian emas putih yang memancarkan kilauan cahaya luar biasa terang menyilaukan mata. Kalung berlian seharga ratusan juta rupiah yang kwitansinya telah merobek jantung Nisa beberapa hari yang lalu. Wanita itu menatap lurus ke arah Nisa dari ujung rambut hingga ke ujung kaki. Sudut bibir merah meronanya perlahan tertarik ke atas, membentuk sebuah lengkungan senyum sinis yang paling merendahkan martabat seorang manusia. Tatapan matanya memancarkan rasa jijik yang luar biasa terang benderang saat melihat penampilan Nisa yang kuyu, berambut acak-acakan, memakai daster kumal, dengan tangan hitam kasar penuh luka terbuka yang gemetar ketakutan. Ini dia rupanya nyonya rumah yang sering kamu ceritakan itu. Mas. Suara Clara memecah keheningan menegangkan di ruangan itu. Nadanya dibuat-buat melengking dengan sangat manja namun penuh dengan racun hinaan. Pantas saja kamu sangat malu membawanya keluar dari sangkar emas ini. Dia lebih cocok menjadi tukang kebun di rumah orang tuaku daripada menjadi seorang istri pendamping pengusaha tekstil tersukses di Tanah Abang. Kata-kata Clara meluncur dengan mulus bagaikan sebilah pedang beracun yang langsung menancap tepat di ulu hati Nisa. Udara di dalam ruangan luas nan megah itu mendadak hilang tersedot keluar jendela, membuat Nisa terengah-engah mencari pasokan oksigen yang seolah-olah menolak masuk ke dalam paru-parunya. Kakinya bergetar hebat tidak karuan, sementara air mata panas mulai menggenang dengan cepat meraburkan pandangannya. Nisa menatap wajah suaminya dengan penuh keputusasaan, memohon sebuah pembelaan dari pria yang dulu rela mati kelaparan bersamanya di Tambora. Namun Rangga sama sekali tidak memalingkan wajahnya dari Nisa. Pria itu justru mempererat genggaman tangannya pada pinggang Clara, bersiap untuk mengucapkan serangkaian kalimat yang akan menghancurkan hidup wanita berhati malaikat itu untuk selama-lamanya. Badai hujan dan gemuruh petir di luar rumah semakin mengamuk dengan beringas, seolah menjadi musik pengiring yang sangat pas untuk menyambut sebuah adegan pembuangan paling tragis yang akan tercatat dalam sejarah kehidupan mereka. Suara gemuruh guntur yang menggelegar dari langit malam seolah-olah mewakili hancurnya perasaan Nisa pada detik itu juga. Jantungnya berdegup dengan sangat keras hingga menimbulkan rasa sakit yang luar biasa menusuk-nusuk di bagian dada kirinya. Nisa berusaha melangkah maju satu langkah ke depan, namun kedua kakinya terasa sangat lemas tak bertulang hingga dia hampir saja jatuh tersungkur mencium karpet beludru merah di bawah kakinya. Dengan sisa-sisa tenaga dan kewarasan yang dia kumpulkan susah payah, Nisa menatap tepat ke arah kedua bola mata Rangga yang saat ini terlihat sangat asing dan menakutkan baginya. "Mas Rangga." Suara Nisa keluar menyerupai bisikan parau yang bergetar tertahan. Tenggorokannya tercekat oleh tumpukan air mata yang berusaha menerobos keluar. "Siapa perempuan ini, Mas? Apa maksud dari semua sandiwara menyakitkan ini? Bukankah kamu baru pulang dari pasar untuk bekerja keras mencari uang? Tolong katakan padaku kalau penglihatanku saat ini hanya sebuah mimpi buruk yang menyesatkan akal sehatku." Rangga menarik napas panjang, lalu menghembuskannya dengan kasar. Pria itu melepaskan rangkulannya dari pinggang Clara sejenak, lalu berjalan 3 langkah mendekati Nisa dengan gaya angkuh dan ekspresi wajah yang sangat dingin tak tersentuh. Rangga menunjuk tepat ke depan wajah Nisa yang pucat pasi menggunakan jari telunjuk kanannya, lalu berteriak dengan intonasi suara bariton yang sangat keras menggema hingga memantul ke dinding-dinding ruang tamu yang tinggi. "Buka matamu lebar-lebar dan pasang telingamu baik-baik, Nisa. Perempuan cantik di sebelahku ini adalah Clara. Dia adalah wanita terhormat yang akan segera menggantikan posisimu yang tidak berguna itu di rumah megah ini. Dan malam ini juga, aku menceraikanmu. Kemasi semua barang-barang rongsokanmu yang bau apek itu dari dalam kamarku, dan angkat kakimu dari rumahku sekarang juga." Bumi tempat Nisa berpijak terasa berputar dengan sangat kencang, menciptakan sensasi pusing luar biasa yang membuat pandangannya berputar-putar. Kata cerai dan kata usir yang baru saja diucapkan dengan sangat ringan oleh lisan Rangga terasa bagaikan sambaran petir jutaan voltase yang langsung menghanguskan seluruh saraf di tubuhnya.
Nisa menatap suaminya dengan tatapan mata yang memancarkan ribuan pertanyaan tanpa jawaban, ribuan luka yang menuntut keadilan, dan sebuah keputusasaan yang tidak bisa diukur oleh apapun di dunia ini. Nisa menjatuhkan kedua lutut kakinya secara bersamaan menabrak lantai keras, tidak mempedulikan rasa nyeri yang menjalar di persendian kakinya. Wanita malang itu merangkak dengan sangat menyedihkan di atas karpet, mendekat ke arah Rangga, lalu dengan gemetar memeluk erat kedua kaki kokoh suaminya yang terbalut celana bahan mahal. Tangis histeris Nisa akhirnya pecah meledak memenuhi seisi ruangan mewah tersebut, mengalahkan suara deru hujan badai yang sedang mengamuk di luar jendela. "Mas, ya Allah Mas, apa salahku sampai kamu tega menjatuhkan talak cerai kepadaku secara tiba-tiba?" Nisa berteriak meratap sambil terus mengeratkan pelukannya di betis Rangga. 10 tahun. Mas. 10 tahun lamanya aku mencuci baju kotor bernoda milik ratusan orang yang tidak kukenal. Aku merendam tanganku di air sabun panas dari pagi sampai malam hingga kulitku mengelupas hancur lebur seperti ini. Aku melakukan semua siksaan itu hanya demi mencari recehan untuk memberimu makan saat kamu depresi kehilangan pekerjaan di Tambora. Mengapa kamu setega ini mengusirku? Aku adalah istri sahmu, Mas. Aku wanita yang selalu mendampingimu dari titik terendah saat tidak ada satu orang pun yang mau menatap wajahmu. Tolong, Mas. Jangan buang aku di tengah malam badai seperti ini. Aku memohon di bawah kakimu, Mas. Namun, air mata darah Nisa sama sekali tidak mampu melunakkan bongkahan batu es raksasa yang kini telah bersarang menutup mati hati nurani Rangga. Pria itu justru menatap jijik ke arah Nisa. Dengan kasar dan tanpa perasaan belas kasihan sedikit pun, Rangga menendang tangan Nisa menggunakan ujung sepatu kulit mahalnya, berusaha melepaskan pelukan putus asa sang istri dari kakinya. "Lepaskan tangan kotor dan kasarmu dari celanaku, dasar wanita gila!" teriak Rangga dengan wajah memerah menahan amarah yang meledak-ledak. "Kamu pikir dengan mengungkit-ungkit kenangan miskin di masa lalu akan membuatku luluh dan membatalkan keputusanku? Dengar baik-baik, Nisa. Semua kekayaan yang aku miliki saat ini, rumah mewah ini, dan bisnis besar di Tanah Abang itu adalah murni hasil keringat jerih payahku sendiri, dari kecerdasanku memutar modal. Uang recehan dari hasil kamu mencuci baju saat itu sama sekali tidak ada artinya apa-apa jika dibandingkan dengan usahaku saat ini. Jadi jangan pernah merasa sangat berjasa dalam kesuksesan hidupku. Kamu tidak pantas berada di sini. Penampilanmu yang kusam dan kampungan itu sungguh membuatku malu setiap kali memandangmu." Clara, wanita bergaun merah itu, kini berjalan melangkah dengan sangat pelan dan elegan mendekati mereka berdua. Clara bersedekap dada sambil memiringkan kepalanya sedikit, menatap lurus ke bawah, tepat ke arah Nisa yang sedang mengiba tersungkur di lantai. Senyum sinis kemenangan iblis terpampang dengan sangat jelas dan menakutkan di wajah cantiknya yang berbalut riasan tebal. "Kasihan sekali nasibmu, Bu," ucap Clara dengan nada mengejek yang sangat ringan, seolah-olah sedang berbicara dengan seekor hewan peliharaan yang tidak berharga. "Kamu telah mengorbankan seluruh masa mudamu, kecantikanmu, hingga tanganmu menjadi seburuk itu. Tapi pada akhirnya suamimu tetap memilih wanita yang tahu cara merawat diri. Mas Rangga membutuhkan seorang istri pendamping yang cerdas, anggun, dan bisa dibanggakan di depan semua relasi bisnis elitnya, bukan seorang babu pencuci baju yang hanya bisa menangis meratapi nasib. Sekarang cepat berdiri dan keluar dari istana baruku ini. Jangan sampai aku menyuruh satpam di depan untuk menyeretmu keluar layaknya kantong sampah." Hinaan dari mulut Clara itu terasa seperti ribuan jarum suntik yang ditusukkan serentak tepat di ulu hati Nisa. Emosi kesedihan, rasa terhina, dan amarah yang selama ini terus ditahannya dengan sangat sabar, kini mulai mendidih naik ke ujung ubun-ubun kepalanya. Nisa perlahan-lahan melepaskan pelukannya dari kaki Rangga. Tubuhnya yang kurus kering dan ringkih itu perlahan berdiri tegap. Nisa menghapus kasar sisa air mata di kedua pipinya, lalu menatap lurus ke arah wajah Clara dengan sorot mata yang menyala-nyala, menampilkan sebuah kemarahan yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah 10 tahun pernikahan mereka. Nisa mengangkat tangan kanannya yang kasar, hitam, dan penuh dengan luka kapalan yang mengelupas, menunjuk tepat sejengkal di depan hidung Clara. "Kamu." Nisa menggeram dengan suara yang dalam dan berat.
Kamu hanyalah seekor lintah parasit yang datang menikmati lautan harta setelah ombak badai kehidupan berhasil kami lewati dengan darah dan air mata. Gaun mewah yang melekat di tubuhmu itu, kalung berlian yang melingkar angkuh di lehermu itu, semuanya dibeli menggunakan uang hasil penderitaan dan hancurnya tanganku ini. Demi Allah yang menguasai langit dan bumi, kamu dan laki-laki buta huruf kesetiaan ini tidak akan pernah merasakan kebahagiaan sejati. Karma Allah akan datang mencari kalian. Jauh lebih cepat dari yang bisa kalian bayangkan. Sebuah tamparan yang sangat keras dan brutal melayang deras dari tangan besar Rangga, menghantam telak pipi kiri Nisa. Tamparan itu sangat kuat hingga membuat sudut bibir Nisa sobek dan mengeluarkan darah segar. Tubuh Nisa terhuyung mundur ke belakang akibat kerasnya benturan, nyaris menabrak sebuah guci porselen mahal di dekatnya. "Tutup mulut kotormu itu!" teriak Rangga dengan kalap. Matanya melotot tajam menatap Nisa. "Berani-beraninya kamu mengutukku dan menghina Clara di dalam rumahku sendiri." Tanpa memberikan kesempatan Nisa untuk menarik napas sejenak, Rangga dengan kasar menarik rah daster di bagian belakang leher Nisa. Pria itu menyeret paksa tubuh istrinya yang lemas itu menyusuri panjangnya lorong ruang tamu, membuka pintu utama rumah yang terbuat dari kayu jati dengan sangat kasar, lalu melemparkan tubuh ringkih Nisa ke teras halaman rumah dengan kekuatan penuh. Nisa jatuh terguling-terguling hingga tubuhnya mendarat mencium kerasnya lantai ubin teras yang digenangi oleh air hujan sedingin es. Rangga kemudian berlari kecil masuk kembali ke dalam ruang tamu, menaiki beberapa anak tangga, lalu tidak lama kemudian kembali ke pintu depan dengan membawa sebuah koper usang berukuran kecil yang isinya hanya berupa beberapa potong pakaian murah milik Nisa. Rangga melemparkan koper rongsokan itu ke arah Nisa hingga koper itu terbuka dan isinya berhamburan berserakan menyatu dengan genangan lumpur air hujan. "Ambil semua sampah ini, dan jangan pernah sekalipun kamu berani menampakkan wajah sialmu itu di depan pintu gerbang rumahku lagi," teriak Rangga untuk terakhir kalinya, membelah suara gemuruh guntur. Pintu jati utama berukir indah itu ditutup dan dibanting dari dalam dengan sangat keras, meninggalkan bunyi hantaman yang bergema di udara malam. Suara kunci pintu yang diputar hingga 2 kali terdengar menyayat hati nurani, menjadi penanda resmi bahwa pintu hati Rangga telah tertutup mati untuk selamanya bagi seorang wanita hebat yang pernah menjadi malaikat penyelamat hidupnya. Nisa jatuh berlutut mematung di atas lantai teras. Hujan badai mengguyur tubuhnya yang ringkih tanpa henti. Daster tipisnya basah kuyup menempel di badan, membuatnya menggigil hebat kedinginan. Darah segar terus menetes pelan dari sudut bibirnya yang sobek, bercampur baur dengan air mata dan tetesan hujan yang mengalir deras di wajah keriputnya. Nisa menundukkan kepalanya dalam-dalam, menatap jari jemarinya yang hancur berdarah karena terlalu lama bekerja kasar. Dia sudah kehilangan segalanya pada malam badai ini, suaminya, rumahnya, harga dirinya, dan separuh jiwanya. Tangis Nisa tidak lagi bersuara. Hanya napasnya yang terengah-engah menahan sesak luar biasa di dada. Wanita itu benar-benar telah dibuang layaknya seekor anjing jalanan berpenyakit. Dibuang tepat di saat dia telah memberikan seluruh hidupnya untuk mengangkat derajat sang raja yang baru saja menendangnya keluar. Sebuah titik balik kehidupan yang paling kelam baru saja dimulai. Malam berganti menjadi fajar yang terasa sangat dingin dan mencekam. Di bawah guyuran hujan yang mulai mereda menjadi rintik-rintik gerimis kecil, Nisa masih terduduk kaku di atas aspal jalanan di luar pagar besi istana megah pondok indah tersebut. Perlahan-lahan, wanita berhati baja itu memaksa kedua kakinya yang lebam dan gemetar untuk berdiri menopang tubuh kurusnya. Dengan sisa-sisa tenaga terakhir yang dia miliki, Nisa memunguti satu persatu pakaian basahnya yang berlumuran lumpur kotor, lalu memasukkannya kembali ke dalam koper yang sudah rusak engselnya. Nisa menoleh ke belakang untuk yang terakhir kalinya, menatap bangunan rumah mewah yang telah merampas habis semua kebahagiaan dan kewarasannya. Di dalam hatinya yang kini hancur berkeping-keping menjadi debu, Nisa memanjatkan sebuah doa keadilan kepada Allah, meminta agar rasa sakit yang mencabik-cabik dadanya malam ini kelak akan menjadi bensin pemantik untuk membakar habis kesombongan manusia-manusia pengkhianat di dalam sana. Tanpa tujuan yang pasti, Nisa menyeret langkah kakinya menyusuri jalanan ibu kota yang masih sepi. Berbekal uang simpanan rahasia yang dia jahit di bagian dalam kerah dasternya, Nisa menaiki sebuah bus antar kota yang melaju membelah kabut pagi meninggalkan Jakarta.
Wanita itu memutuskan untuk membuang sejauh-jauhnya semua kenangan menyakitkan itu dan memulai lembaran nasib yang benar-benar baru di kota Bandung, Jawa Barat. Sepanjang perjalanan bus yang memakan waktu berjam-jam itu, Nisa hanya bisa menangis dalam diam, memeluk koper rusaknya erat-erat sambil bersandar di kaca jendela bus yang berembun. Trauma pengkhianatan suaminya telah membunuh karakter Nisa yang lemah lembut. Hari itu, di atas kursi bus yang keras, Nisa bersumpah pada darah yang mengering di sudut bibirnya, bahwa dia tidak akan pernah lagi membiarkan satu orang pun menginjak-injak harga dirinya sebagai seorang wanita. Sesampainya di Terminal Cicahem Kota Bandung, tubuh ringkih Nisa akhirnya menyerah pada kelelahan dan kelaparan ekstrim. Pandangannya menggelap, dan dia jatuh pingsan tak sadarkan diri di pelataran terminal yang ramai. Namun, Allah rupanya belum selesai menuliskan skenario luar biasa untuk kehidupan Nisa. Saat dia membuka kedua matanya beberapa jam kemudian, Nisa mendapati dirinya sedang berbaring di atas sebuah ranjang kayu yang hangat, di dalam sebuah ruangan yang dipenuhi oleh gulungan-gulungan kain wangi beraneka ragam warna. Ruangan itu ternyata adalah bagian belakang dari sebuah toko grosir kain yang sangat besar di kawasan legendaris Pasar Baru Trade Center Bandung. Nisa ditolong oleh seorang wanita parubaya berwajah sangat teduh bernama Ibu Halimah. Ibu Halimah adalah seorang janda kaya raya pengusaha tekstil yang sangat dihormati di kawasan Pasar Baru Bandung. Namun beliau hidup sebatang kara dan tidak memiliki satu orang pun anak kandung untuk mewariskan tahta bisnisnya. Mendengar kisah perjalanan hidup Nisa yang sangat tragis dan menyayat hati, Ibu Halimah menangis tersedu-sedu. Beliau langsung memeluk tubuh Nisa dengan sangat erat, mengangkat Nisa sebagai anak angkatnya, dan memberikan wanita malang itu sebuah tempat bernaung yang aman. Alhamdulillah, perlindungan Allah datang di saat Nisa sudah berada di titik nadir paling bawah. Di bawah bimbingan tangan dingin Ibu Halimah, Nisa mulai belajar mengenal dunia bisnis tekstil yang sesungguhnya. Jika dulu Nisa hanya tahu cara mencuci baju menggunakan sabun panas di Gang Tambora, kini Nisa diajarkan bagaimana cara menilai kualitas sutra terbaik, cara bernegosiasi dengan pabrik pemasok benang, hingga strategi mendominasi pasar grosir Pulau Jawa. Nisa menggunakan rasa sakit hatinya yang menganga lebar sebagai bahan bakar energi yang tidak pernah habis. Wanita itu bekerja siang dan malam tanpa kenal kata istirahat, mengabdi dengan sangat jujur dan luar biasa cerdas kepada Ibu Halimah. Otak Nisa yang selama ini tertutup oleh kepolosan cinta buta, ternyata menyimpan sebuah insting bisnis buas yang sangat tajam dan brilian. Dalam waktu 5 tahun saja, berkat inovasi desain kain dan strategi pemasaran yang diciptakan oleh Nisa, toko kain Ibu Halimah meledak pesat berubah wujud menjadi sebuah perusahaan garmen raksasa bernama Halimah Tekstil, yang memiliki 2 buah pabrik besar di kawasan industri Ranca Ekek. Perubahan Nisa tidak hanya terjadi pada kekayaannya, melainkan juga pada penampilan fisiknya secara keseluruhan. Nisa telah bertransformasi menjadi sosok wanita karir yang luar biasa elegan, sangat berwibawa, dan memancarkan aura kecantikan wanita matang yang sangat mahal. Kulitnya kini bersih terawat berkat perawatan dokter ahli. Wajahnya selalu memancarkan ketegasan yang disegani oleh para pesaing bisnisnya, dan pakaian yang dia kenakan selalu merupakan busana rancangan desainer ternama yang harganya selangit. Namun, ada satu hal yang Nisa tolak untuk diubah. Dia membiarkan sedikit sisa luka kapalan yang samar di telapak tangannya tidak dioperasi plastik. Nisa sengaja menyisakan jejak luka itu sebagai sebuah pengingat yang kejam tentang dari mana dia berasal, dan untuk siapa dia harus membalaskan dendam masa lalunya kelak. Tepat pada tahun ke-7 sejak Nisa diusir dari Jakarta, Ibu Halimah meninggal dunia dengan tenang di usia senjanya, mewariskan seluruh 100% aset perusahaan garmen raksasa itu ke dalam genggaman Nisa seorang. Kini, Nisa resmi menjadi nyonya besar penguasa tekstil paling ditakuti di Jawa Barat. Sementara Nisa merangkak naik menggapai puncak tertinggi piramida kesuksesan, roda nasib di Jakarta sedang berputar sangat cepat meremukan kehidupan Rangga. Sumpah dan kutukan Nisa pada malam badai itu rupanya langsung dijawab lunas oleh Allah tanpa perlu menunggu waktu lama. Sifat serakah dan gaya hidup hedonis yang dituntut oleh Clara perlahan-lahan mulai menggerogoti pondasi keuangan perusahaan Rangga bagaikan rayap yang ganas. Clara tidak pernah puas. Wanita bergaun merah itu terus-menerus memaksa Rangga membelikan mobil mewah terbaru, liburan ke benua Eropa setiap bulan, dan mengoleksi ratusan tas bermerek yang harganya mencapai miliaran rupiah. Rangga yang sudah terlalu dimabuk kepayang oleh pelayanan Clara,
Dengan bodohnya mulai menggunakan uang kas utama perusahaan untuk membiayai semua kegilaan istrinya tersebut. Kesombongan Rangga dalam berbisnis juga membuatnya dibenci oleh para relasi lamanya di Tanah Abang. Pria itu mulai sering mengambil keputusan bodoh tanpa perhitungan, membeli lahan-lahan pabrik bermasalah yang berujung pada kerugian finansial bernilai fantastis. Puncaknya terjadi ketika gudang utama penyimpanan kain milik Rangga di Jakarta Barat mengalami kebakaran hebat yang melahap habis seluruh stok barang persediaan tanpa sisa sedikit pun. Dan parahnya lagi polis asuransi gudang tersebut ternyata sudah habis masa berlakunya, akibat kelalaian Rangga yang terlalu sibuk berpesta pora di klub malam bersama Clara. Dalam sekejap mata, perusahaan tekstil Rangga yang dulunya menggurita kini langsung terjun bebas menuju jurang kebangkrutan yang sangat mengerikan. 3 ruko megah milik Rangga di Pasar Tanah Abang telah disegel paksa oleh pihak bank karena pria itu gagal membayar tumpukan utang yang sudah membengkak tidak masuk akal. Tagihan dari para pemasok kain berdatangan setiap hari menyerbu Istana Pondok Indah, mengancam akan memenjarakan Rangga jika pria itu tidak segera melunasi kewajibannya. Rangga benar-benar berada di ujung tanduk keputusasaan. Rambutnya kini mulai memutih akibat stres berat, wajahnya kuyu, dan auranya tidak lagi memancarkan kehebatan seorang pengusaha sukses. Clara, sang istri muda yang menjadi biangkrok kehancuran itu, justru tidak menunjukkan rasa penyesalan sedikitpun. Wanita itu malah mengamuk setiap hari membanting perabotan rumah, menyalahkan Rangga yang dianggapnya bodoh dan tidak bisa menjaga kekayaan mereka. Di tengah situasi putus asa yang sangat mencekik leher tersebut, seorang mantan rekan bisnis Rangga memberikan sebuah informasi rahasia yang dianggap sebagai satu-satunya pelampung penyelamat terakhir. Rekan itu mengatakan bahwa ada seorang investor tekstil super kaya raya dari kota Bandung yang sedang berencana mengakuisisi perusahaan-perusahaan tekstil yang sedang sekarat di ibu kota. Perusahaan raksasa dari Bandung itu dikenal dengan nama Halimah Tekstil, dan sang pemilik misteriusnya terkenal sangat berani menyuntikkan dana segar bernilai puluhan miliar rupiah tanpa ragu. Rangga yang matanya langsung berbinar-binar mendengar hal itu, sama sekali tidak pernah menyadari siapa sosok monster pimpinan tertinggi yang sedang duduk menunggu di kursi tahta perusahaan di Bandung tersebut. Tanpa membuang waktu 1 detik pun, Rangga memaksa Clara untuk ikut bersamanya pergi ke kota Bandung demi memohon belas kasihan sang investor misterius. Pria itu menjual satu-satunya mobil mewah terakhir yang tersisa di garasi mereka hanya untuk menyewa seorang sopir dan membelikan Clara pakaian yang sangat rapi agar terlihat meyakinkan di depan sang investor. Sepanjang perjalanan di jalan tol menuju Bandung, jantung Rangga berdegup sangat kencang dipenuhi oleh harapan besar. Pria itu berencana akan berlutut menangis jika perlu, asal perusahaan raksasanya di Jakarta tidak dilelang dan dia tidak berakhir tidur menggelandang di jalanan. Keesokan paginya, Rangga dan Clara tiba di lobi sebuah gedung perkantoran bertingkat tinggi yang luar biasa mewah di pusat kota Bandung, markas utama dari Halimah Tekstil. Kemegahan lantai marmer yang mengkilap, puluhan karyawan berpakaian sangat rapi yang berlalu lalang sibuk, dan desain interior ruangan yang bernilai miliaran rupiah membuat Rangga dan Clara menelan ludah merasa sangat kecil dan tidak berharga. Seorang sekretaris cantik berpakaian formal menghampiri mereka berdua dengan senyum sopan namun tegas, meminta mereka untuk segera naik lift eksklusif menuju ke lantai paling atas, tepat ke ruangan direktur utama tempat penentuan nasib mereka akan diketok palu. Pintu lift berdenting terbuka di lantai paling atas. Jantung Rangga dan Clara berdegup menggila saat mereka diarahkan menuju sebuah pintu ganda besar berbahan kayu mahoni yang diukir dengan sangat megah. Sekretaris itu membuka pintu secara perlahan, mempersilakan 2 tamu menyedihkan dari Jakarta itu untuk masuk ke dalam ruangan CEO yang sangat luas. Di ujung ruangan yang dibatasi oleh kaca besar dengan pemandangan langsung keindahan kota Bandung, terdapat sebuah meja kerja mewah berbentuk huruf U, dan di balik meja kerja raksasa itu, duduklah seorang wanita yang membelakangi mereka. Kursi kulit eksekutif besarnya berputar menghadap ke arah jendela, menyembunyikan wajah sang pimpinan dari pandangan Rangga yang saat ini sedang berdiri membungkuk hormat dengan tubuh yang gemetar. Suasana di dalam ruangan direktur utama itu terasa sangat hening dan mencekam. Sedingin udara pagi kota Bandung yang menusuk tulang. Rangga berdiri dengan bahu yang melengkung turun. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai menetes dari dahinya membasahi kerah kemejanya yang sudah mulai kusut. Di sebelahnya, Clara berdiri dengan gelisah, mencoba merapikan gaun murahannya agar terlihat lebih pantas. Selama beberapa menit yang terasa seperti penderitaan abadi di neraka,
Sosok sang pemimpin perusahaan raksasa itu sama sekali tidak mengeluarkan suara sekecil apapun, hanya memunggungi mereka berdua sambil terus menatap ke arah luar jendela kaca yang menyajikan pemandangan padatnya arus lalu lintas di kawasan legendaris Jalan Asia Afrika. Rangga yang sudah tidak tahan lagi dengan keheningan yang menyiksa mentalnya, akhirnya memberanikan diri untuk memecah kesunyian. Pria yang dulunya sangat sombong dan kejam itu kini membungkukkan badannya dengan sangat rendah, menjilat ludahnya sendiri demi mendapatkan belas kasihan. "Selamat pagi, Ibu Direktur Utama," ucap Rangga dengan nada suara yang bergetar hebat penuh keputusasaan. "Saya Rangga, pemilik perusahaan tekstil dari Jakarta. Saya datang kemari untuk memohon bantuan dana investasi dari perusahaan Ibu. Perusahaan saya saat ini sedang mengalami sedikit masalah keuangan akibat musibah kebakaran. Namun saya berani menjamin 100%, jika Ibu bersedia menyuntikkan dana, saya akan memberikan keuntungan yang berlipat ganda untuk perusahaan Ibu. Tolonglah saya, Ibu. Perusahaan saya adalah segala-galanya bagi hidup saya." Mendengar permohonan yang terdengar sangat menyedihkan dan penuh dengan kebohongan itu, perlahan-lahan terdengar suara tawa kecil yang melengking dingin dari balik kursi kulit kebesaran tersebut. Tawa itu terdengar sangat elegan, namun syarat akan aura meremehkan yang sangat tajam hingga membuat bulu kuduk Rangga meremang hebat. "Sedikit masalah keuangan, Mu bilang." Suara wanita itu akhirnya menggema di dalam ruangan, mengalun dengan intonasi yang sangat datar namun memancarkan kekuasaan yang mutlak. "Bukankah perusahaanmu saat ini sudah hancur lebur menjadi abu karena kamu menghabiskan seluruh uang kas untuk membiayai gaya hidup mewah istrimu yang gila harta itu, Bapak Rangga?" Mata Rangga seketika terbelalak lebar saat mendengar suara tersebut. Udara di sekitarnya seolah-olah lenyap tersedot keluar angkasa. Suara itu, intonasi itu, Rangga sangat mengenalnya. Itu adalah suara yang selalu dia dengar selama 10 tahun di dalam rumah kontrakannya yang bocor di Tambora. Jantung Rangga berhenti berdetak selama 1 detik saat kursi kulit mewah berukuran besar itu akhirnya perlahan-lahan berputar membalik ke arahnya. Di balik meja kerja mahoni yang megah itu, duduklah seorang Nisa. Namun, dia sama sekali bukan lagi Nisa si buruh cuci berbaju daster kumal yang dulu diusir dan ditendang di tengah badai hujan. Sosok yang duduk di hadapan Rangga saat ini adalah seorang nyonya besar yang memancarkan pesona luar biasa mengintimidasi. Nisa mengenakan setelan jas kerja wanita berwarna hitam legam rancangan desainer ternama Paris yang harganya setara dengan sebuah mobil mewah. Rambutnya disanggul rapi ke atas, menampilkan lehernya yang jenjang dihiasi oleh seuntai kalung mutiara asli yang sangat anggun. Wajahnya bersinar bersih, tegas, dengan riasan wajah natural yang semakin menegaskan kecantikan wanita matang beraura mahal. Tatapan mata Nisa sedingin es di kutub utara, menatap lurus menembus tepat ke dasar jiwa Rangga yang kini sudah hancur ketakutan. "Nisa!" Mulut Rangga terbuka lebar. Napasnya tersengal-sengal seolah-olah dia baru saja melihat sesosok hantu bangkit dari dalam kuburan. Ini sama sekali tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu bisa berada di sini? Kamu adalah istriku. Tutup mulut kotormu itu, Rangga. Bentak Nisa dengan suara yang sangat keras dan menggelegar hingga membuat Clara yang berdiri di sebelah Rangga terlonjak mundur ketakutan. "Saya sama sekali bukan istrimu. Saya adalah Nyonya Besar Nisa Halimah, pemilik tunggal pemegang saham 100% Halimah Tekstil, sekaligus orang yang kini memegang seluruh kendali atas sisa napas kehidupanmu yang menyedihkan itu." Clara, yang sedari tadi terdiam kaku karena syok berat melihat wanita kampungan yang dulu dia hina habis-habisan kini duduk di kursi tahta seorang miliarder, tiba-tiba saja kehilangan akal sehatnya. Wanita itu menunjuk-nunjuk wajah Nisa dengan jari telunjuknya yang bergetar. "Ini pasti penipuan. Kamu pasti hanya sekretaris yang sedang berpura-pura duduk di kursi itu kan? Dasar perempuan gila!" teriak Clara dengan suara melengking histeris yang sangat memekakan telinga. Nisa tersenyum miring, sebuah senyuman iblis yang luar biasa mematikan. Dengan sangat tenang, Nisa mengangkat tangan kanannya. Di sanalah Rangga dan Clara bisa melihat dengan jelas sisa-sisa luka kapalan yang sengaja Nisa pertahankan di telapak tangannya, bukti sejarah penderitaan yang pernah mengantarkan Rangga menuju kesuksesan. Nisa mengambil sebuah map tebal berwarna merah dari atas mejanya, lalu melemparkan map itu dengan keras hingga mendarat tepat di depan ujung kaki Rangga.
Map itu terbuka, memperlihatkan tumpukan dokumen resmi yang dilengkapi dengan segel notaris negara. Baca baik-baik dokumen itu, Rangga, perintah Nisa dengan nada merendahkan. Saat kamu sibuk mabuk-mabukan dan bersenang-senang menghamburkan uang perusahaanmu bersama wanita murahan ini, diam-diam saya telah menyuruh pengacaraku untuk membeli seluruh surat hutang piutangmu dari pihak bank. Saya telah mengakuisisi seluruh sertifikat ruko milikmu di Tanah Abang. Dan yang paling menyenangkan dari semuanya, sertifikat rumah megah berlantai pualam di Pondok Indah itu kini sudah resmi berganti nama menjadi milik saya. Mulai detik ini, kamu dan lintah parasit yang berdiri di sebelahmu itu adalah sepasang gelandangan miskin yang tidak memiliki uang sepeser pun. Kalian sama sekali tidak punya tempat tinggal, tidak punya harta, dan bahkan pakaian yang menempel di tubuh kalian saat ini adalah barang kredit yang belum lunas. Kenyataan pahit yang baru saja diucapkan oleh Nisa menghantam pikiran Rangga laksana godam-godam raksasa. Pria itu menyadari bahwa karma dari Allah telah datang menagih hutangnya dengan cara yang paling brutal dan tidak pernah dia bayangkan sedikitpun. Kedua kaki Rangga benar-benar kehilangan tenaga sepenuhnya. Pria itu jatuh berlutut dengan keras hingga kedua tempurung lututnya menghantam lantai marmer dengan suara yang menyakitkan. Air mata penyesalan yang sangat terlambat mengalir deras dari kedua matanya. Rangga menangis meraung-raung, merangkak maju mendekati meja kerja Nisa dengan sangat menyedihkan. Nisa sayangku, aku mohon ampun. Rangga meratap histeris memukul-mukul dadanya sendiri yang terasa sesak. Aku buta, Nisa. Aku dirasuki setan hingga tega membuang istri sebaik dirimu. Ampuni aku, Nisa. Aku berjanji akan meninggalkan perempuan sialan ini. Aku akan kembali kepadamu. Aku rela menjadi pembantu di rumahmu asalkan kamu mau memaafkan aku dan mengembalikan hidupku. Nisa, ingatlah kenangan kita di Tambora dulu. Nisa, aku memohon atas nama cinta kita yang dulu. Mendengar permohonan murahan itu, Nisa hanya tertawa sinis menyeringai jijik. Air mata buayamu sama sekali tidak laku di ruangan ini, Rangga. Kenangan di Tambora sudah kamu bakar habis tepat di malam kamu menendang tanganku dan melempar tubuhku ke lumpur saat hujan badai. Dan kamu, Clara. Nisa mengalihkan pandangan tajamnya ke arah wanita bergaun murahan yang kini sedang menangis ketakutan di sudut ruangan. Silakan kamu nikmati hidup menua bersama pria pengangguran bermulut besar ini. Bukankah kalian adalah pasangan yang sangat serasi? Clara, yang menyadari bahwa Rangga kini hanyalah seorang pria gembel tanpa harta, tiba-tiba saja memancarkan sifat aslinya yang paling busuk. Wanita itu meludah ke lantai, lalu berjalan mendekati Rangga dan menendang bahu pria yang sedang bersujud itu dengan sangat keras. Cih, dasar laki-laki bodoh tidak berguna. Teriak Clara penuh dengan kebencian dan rasa muak. Kamu berjanji akan menjadikanku ratu, tapi kamu justru membawaku ke dalam jurang kemiskinan yang menjijikan ini. Hubungan kita berakhir sampai detik ini juga. Aku tidak mau hidup menderita bersama gembel seperti kamu. Setelah melontarkan hinaan menyakitkan itu, Clara berbalik arah dan berlari kencang keluar dari ruangan direktur utama, meninggalkan Rangga yang kini meronta-ronta memanggil nama Clara sambil menahan rasa sakit hati yang luar biasa. Rangga telah dikhianati dan dibuang oleh wanita simpanan yang selama ini dia puja-puja, persis seperti rasa sakit yang pernah dia torehkan di hati Nisa. Skenario pembalasan dendam dari Allah benar-benar telah berputar dengan sangat sempurna, membakar habis semua kesombongan tanpa menyisakan apapun selain abu penyesalan seumur hidup. Nisa menekan sebuah tombol merah kecil yang ada di atas meja kerjanya. Dalam hitungan detik, 4 orang petugas keamanan bertubuh besar dan tegap masuk menyerbu ke dalam ruangan dengan langkah bergegas. Seret pria gila ini keluar dari gedung kantorku sekarang juga. Perintah Nisa dengan nada yang luar biasa dingin tanpa belas kasihan sedikitpun. Jangan biarkan tangan kotornya menyentuh lantai marmerku barang sedetik pun. Buang dia ke trotoar jalanan di luar sana, ke tempat asalnya yang sesungguhnya. Alhamdulillah, hari ini saya membersihkan sampah terakhir dari kehidupan saya. Keempat petugas keamanan itu langsung bertindak sigap. Mereka menarik paksa kerah kemeja dan lengan Rangga dengan kasar. Rangga meronta-ronta dan berteriak-teriak histeris seperti orang gila, memanggil-manggil nama Nisa meminta pengampunan sementara tubuhnya diseret paksa melintasi panjangnya koridor gedung perkantoran tersebut.
Suara tangisan penyesalan Rangga perlahan-lahan memudar dan akhirnya menghilang ditelan oleh tertutupnya pintu lift baja yang tebal. Nisa berdiri perlahan dari kursi kebesarannya. Wanita tangguh itu melangkah dengan sangat anggun mendekati jendela kaca raksasa di ruangannya. Dari ketinggian lantai teratas gedung pencakar langit itu, Nisa menatap ke bawah, melihat tubuh suaminya yang hina dibuang secara paksa oleh petugas keamanan hingga terguling jatuh berdebum di atas aspal keras trotoar Jalan Asia Afrika yang sedang diguyur gerimis. Nisa menarik napas panjang, menghirup udara segar kota Bandung yang terasa sangat melegakan dada. Badai kesedihan dan penderitaan panjang yang menyiksa jiwanya selama belasan tahun kini telah benar-benar berakhir tuntas. Dia bukan lagi Nisa si buruh cuci yang lemah, melainkan Nisa sang pemenang kehidupan yang berdiri tegak menginjak bangkai pengkhianatan masa lalunya. Keadilan telah ditegakkan, dan karma selalu tahu dengan pasti alamat siapa yang harus ditujunya.